kasih Pak Ruri. Eh, Saya sangat bangga diundang di gengsi ini, karena memang saya kira ini sesuatu yang sangat bergengsi. Saya coba untuk share screen presentasi saya. Baik, melihat situasi COVID yang dialami terutama di Indonesia ini, di mana yang terpapar itu sangat tinggi. Pada kesempatan ini saya mencoba untuk berbagi bahwa ada satu teknologi yang sangat mungkin bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi saya Kamaluddin Zarkasi, kalau tadi Pak Nido mengatakan B14250, saya hafal juga NRP beliau. NRP saya 14562, ini saya dapat dari daftar yang kebetulan masih tersisa dokumennya, bahwa saya dengan Pak Nidom itu dalam daftar yang harus ujian HER, jadi masih ingat terus ini nomor NRP ini. Kebetulan Pak Profesor Nidom ini satu asrama juga di Andini, beliau di kamar belakang, saya kamar depan. Penjelasan mengenai detail virus ini tadi sudah dijelaskan. Next. Ini baik. Berikutnya, bahwa virus ini terdiri dari alpha coronavirus, beta coronavirus, kemudian gamma coronavirus, dan delta coronavirus. Terutama pada bidang unggas, virus corona itu adalah virus yang sangat biasa. Kita sudah rutin mengatasi masalah virus corona pada industri unggas, itu berupa penyakit yang disebut dengan infectious bronchitis. Sama-sama coronavirus, sehingga bagaimanapun kita sangat familiar bagaimana secara imunologis sebetulnya kita bisa melakukan semacam manuver untuk mengatasi infeksi ini. Berikutnya. Ini pohon filogenetiknya, bahwa ingin saya sampaikan coronavirus ini sebetulnya sebagaimana virus-virus yang lain, ya bisa muncul dan bisa tenggelam, artinya tidak mewabah. Next. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa oleh Prof. Nidom, virus ini memiliki struktur sebetulnya lebih simpel daripada dibandingkan dengan virus avian influenza H5N1. Avian influenza H5N1 itu memiliki 8 segmen, sedangkan struktur virus corona itu hanya memiliki 1 segmen. Walaupun tadi ada juga informasi mengenai adanya mutasi, tetapi pada virus corona ini tidak terjadi apa yang disebut dengan assortment, seperti halnya pada influenza flu burung. Pada struktur ini yang menjadi penting adalah, saya tunjukkan di sini adalah spike protein. Spike protein ini ada memegang peranan bagaimana virus ini bisa internalisasi ke dalam sel, sehingga bisa multiplikasi di dalam sel. Kebanyakan dari vaksin diarahkan untuk bisa mengikat spike protein daripada virus corona ini. Berikutnya. Next. Kalau kita lihat di sini, memang spike protein ini yang terekspos keluar, sehingga kalau kita buat antibodi terhadap ini, bisa melakukan inhibisi
virus untuk bisa masuk ke dalam sel. Namun demikian ada problem yang dihadapi, tadi disampaikan oleh Prof. Nidom, ada yang namanya fenomena ADE, yaitu antibody dependent enhancement. Berikutnya. Bila tadi ini sudah dijelaskan, bisa di skip. Berikutnya. Bahwa spike protein itu merupakan glikoprotein yang berperan penting untuk mengikat reseptor sel inang. Kalau kita lihat di sini, kira-kira seperti ini. Sehingga akan memfasilitasi virus ini masuk ke dalam sel. Berikutnya. Next, please. Oke. Bagaimana virus ini bereplikasi? Itu dimulai dengan attachment pada ACE2 ini. Hingga kalau dia sudah bisa docking, maka akan mampu masuk ke sel, kemudian akan bereplikasi dan mengambil alih seluruh machinery daripada sel untuk menghasilkan komponen-komponen dari virus, kemudian budding keluar, maka dia akan menghasilkan lebih banyak lagi virus, disertai dengan efek-efek patologis berupa cytokine storm atau badai sitokin yang dijelaskan tadi oleh Nidom. Berikutnya, ini bisa di skip. Kira-kira gambarannya seperti ini. Bagaimana virus ini begitu efisien. Kenapa penyebarannya menjadi begitu hebat dan mudah? Dalam beberapa bulan sudah bisa menginfeksi puluhan juta manusia. Berikutnya. Oke, sama ini berikutnya. Nah, patogenesis daripada COVID ini perlu kita pahami, sehingga bagaimana strategi kita untuk mengatasi infeksi ini. Ini bisa di skip. Oke. Mengatasi kemampuan virus yang sebegitu hebat, infectivity-nya, maka langkah-langkah yang ini secara umum saya kira sudah diketahui umum. Social distancing ini memang satu langkah yang bijak dan bagaimana kita bisa berharmoni dengan COVID ini. Terus berikutnya. Next. Ini gejalanya sama seperti flu, ya, hanya biasanya tidak begitu hebat pengeluaran lendirnya, tetapi yang paling berbahaya itu kalau sudah masuk ke paru-paru, di mana akan terjadi penyumbatan dan mengganggu sirkulasi oksigen di dalam tubuh kita. Berikutnya. Saya kira ini juga bisa dilewat untuk mempercepat. Ini yang biasa disampaikan oleh petugas kesehatan dan WHO seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, melindungi dari COVID itu disarankan untuk sering mencuci tangan ya. Sabun ini, kenapa sabun ini disarankan? Karena virus corona ini adalah virus yang memiliki envelope yang terdiri dari lipid bilayer sehingga bisa dicuci oleh sabun sehingga dia bisa telanjang si virus ini dan tidak infektif. Berikutnya. Ya, berikutnya. Oke. Ini yang paling penting.
opsi intervensi medis untuk COVID ini itu tadi yaitu pertama ada obat ya, itu obat ini adalah substansi kimia, itu tidak ada obat baru, dia hanya repurpose daripada obat yang sudah ada seperti remdesivir dan semuanya. Kelemahan dari obat ini ternyata belakangan diketahui bahwa virus corona mampu mengoreksi blok daripada obat sehingga dalam beberapa waktu tidak efektif lagi. Kemudian intervensi kedua adalah imunisasi aktif. Imunisasi aktif ini berupa vaksin. Ya, itu memang pengembangannya butuh pengembangannya cukup lama. Kemudian ada lagi option imunisasi pasif, yaitu melalui serum. Ya, ini pengembangannya bisa lebih cepat. Imunisasi pasif ini, penggunaan serum, adalah intervensi medis yang cukup lama. Ini udah 100 tahun yang lalu digunakan pada penyakit-penyakit lain. Seperti Louis Pasteur itu dulu menggunakan untuk mengatasi rabies. Rabies itu diatasi dengan sampai sekarang menggunakan serum anti rabies. Atau tetanus misalnya. Orang terkena tetanus itu di imunisasi pasif menggunakan tetanus. Jadi pemikiran kami yaitu menggunakan serum ini untuk bisa mengatasi infeksi COVID-19 itu. Berikutnya, pada pengembangan vaksin itu memang ada satu hal yang sangat perlu kita perhatikan. Virus ini tergolong sama dengan virus SARS, virus MERS, di mana sampai saat ini vaksinnya pun belum bisa digunakan karena ada masalah antibody dependent enhancement. Ini seperti yang disampaikan Profesor Nidom tadi, bahwa ada satu sekuen yang memang memiliki ciri untuk terjadinya antibody dependent enhancement. Berikutnya. Oke. Nah, karena ada permasalahan itu, maka kami berpikir untuk bagaimanapun bisa lebih cerdik lagi daripada virus. Ada satu imunoglobulin yang disebut dengan imunoglobulin Y, yaitu dari ayam, karena kalau dari mamalia itu antibodi itu adalah IgG, dan IgG ini menimbulkan problem seperti yang dijelaskan Pak Nidom tadi, Prof. Nidom, bahwa akan mendrive adanya ADE, antibody dependent enhancement, yang pada ujungnya akan menimbulkan lung injury. Itu yang kita hindari, maka lebih baik kita menggunakan IgY. Berikutnya. Gambarnya. Teknologi ini berbasis kepada kemampuan ayam untuk menghasilkan dan ditransfer ke telur. Ini merupakan suatu metode invasif yang sangat penting. Belakangan IgY ini menjadi tren untuk pasif imunisasi. Berikutnya, kira-kira seperti ini. Jadi virus, isolat virus corona, kita inaktivasi, kemudian kita formulasi menjadi imunogen, dan kita suntikan pada ayam. Ini kalau para dokter hewan yang bekerja di perunggasan, sangat biasa
menggunakan sama dengan vaksin infeksius bronkitis. Hanya virusnya saja yang yang bertelur ini kemudian akan ditransfer imunoglobulin Y ini ke dalam telur dalam jumlah yang sangat tinggi setara dengan titer antibodi yang ada pada serum. Lalu kuning telur ininya yang akan dimurnikan dan diformulasi menjadi serum. Ini akan sangat affordable, sangat memungkinkan dicapai, terutama di Indonesia ini, karena industri banyak, jika kalaupun dibutuhkan untuk dalam jumlah yang besar, berikutnya, iya. Kenapa IgY ini lebih baik daripada IgG dari mamalia? Karena dia tidak memiliki yang disebut dengan komplement. Sedangkan pada IgG itu ada. Pada IgG bisa menimbulkan adanya rheumatoid factor. IgM juga akan berpengaruh pada Fc reseptornya, sedangkan pada IgY itu tidak ada. Sehingga dampak yang dikhawatirkan ADE itu akan bisa diatasi kalau kita menggunakan antiserum IgY. Berikutnya. Ini adalah beberapa yang sudah dilakukan menggunakan IgY. Ini pada saat pandemi virus H1N1, ya, di mana IgY bisa neutralizing viral infectivity terhadap sel. Kemudian influenza B, influenza A. Ini pada SARS ini juga dipakai menggunakan STM ikan dan sudah berhasil mampu menetralisasi virus corona SARS. Kemudian pada BRST, ini respiratory syncytial virus, juga mampu menetralisasi virus. Jadi secara empiris, penggunaan IgY untuk mengatasi infeksi virus ini sangat menjanjikan. Berikutnya, bahwa IgY itu memiliki aktivitas biologik yang sama dengan IgG, tetapi IgY memiliki beberapa kelebihan dibandingkan antibodi dari mamalia, seperti cost effectiveness, non-invasif, secara alamiah stable, dan sangat efisien. Termasuk juga safety performance-nya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ini ada informasi terakhir bahwa IgY juga ini cukup tahan di dalam intestin untuk mengatasi protein, sehingga penggunaan per oral atau diminum itu sangat terbuka begitu. Berikutnya. Ini rupanya dunia juga melihat bahwa walaupun vaksin sedang kelihatan akan terjadi turning penggunaan IgY untuk mengatasi COVID-19. Dr. Kamal, waktunya 5 menit lagi. Berikutnya. Sudah selesai, Pak. Oh, terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih banyak, Dr. Kamaluddin Zarkasi. Oke, kepada saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Kamaluddin Zarkasi.